Ngobras, ngobrol asik dan santuy bersama Fakultas Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anas Azimi Kalban. Hai sobat Ngobras, dimanapun Anda berada. Gimana nih kabar puasanya? Lancar? Teman-teman yang sedang di jalan, dimanapun Anda berada, jangan sampai puasanya batal ya teman-teman. Atau ibu-ibu yang di rumah lagi masak ini sambil nonton di sore hari, nonton Ngobras Fakultas Dakwah. Semoga bisa menginspirasi ibu-ibu semua. Nah, pada sore hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, yang sangat famous di Fakultas Dakwah. Beliau adalah dosen senior dan sangat-sangat inspiratif dan energik sesuai dengan apa yang akan kita bahas di sore hari ini. Selamat datang Ibu Amiratul Solihah. Assalamualaikum Ibu. Gimana kabarnya Ibu Amir? Ya, pada sore hari ini kita akan membahas tema tentang cinta dan kesehatan dalam keluarga. Nah, jadi Bu Ami, makna cinta itu seperti apa sih Bu? Iya, baik Bang Anas, iya. Yang saya hormati ya, iya. sekaligus sayangi sebagai adik. Okay. Nah, jadi dalam kehidupan itu cinta itu amatlah penting. Cinta kasih merupakan suatu landasan dalam kita menjalin hubungan atau komunikasi antar sesama di dalam keluarga, kepada anak, kepada suami, anggota keluarga yang lain, kemudian pada anggota masyarakat sekitar kita. Dan yang terpenting adalah sebagai umat beragama yang mana kita ini sebagai seorang muslim adalah bahwa hubungan dengan Tuhan, ya Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan bentuk cinta kasih yang paling tinggi. Betul, yang harus ada di dalam diri manusia itu. Betul. Ya. Oh, berarti cinta itu memang di segala sektor lini ya Bu ya. Universal ya Bu ya. Jadi cinta itu tidak sebatas dengan hubungan antar manusia, tapi hablum minallah juga ya Bu. Hablum minallah, hablum minannas. Makna cinta dan hakikat cinta itu sendiri seperti apa sih Bu? Sebenarnya kalau definisinya itu sulit Mas ya. Jadi ada satu ahli yang mengatakan bahwa cinta itu merupakan perpaduan rasa simpati antara dua orang ya. Dua orang ini bukan hanya laki perempuan loh ya. Bisa juga antara laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan dengan perempuan, kemudian dengan sesama. Jadi makanya itu ada satu kesalahpahaman bahwa cinta itu kan konotasinya selalu dikaitkan dengan masalah yang bersifat seksual atau erotis, padahal tidak. Tadi sudah dikatakan di depan bahwa cinta itu universal. Jadi tergantung kepada situasi kondisi dan objek yang kita cintai pada saat itu. Jadi saking pentingnya ya cinta ini sampai seorang bernama Pujangga bernama Victor Hugo mengatakan bahwa hidup tanpa cinta itu seolah mati penuh dosa. Nah ini berarti sesuatu banget ya, penting banget Mas dikembangkan dalam diri manusia itu selama hidupnya. Saya kira itu mungkin hakikat dari cintanya itu. Berarti hidup tanpa cinta bagai bunga tak berbunga. Hai begitulah patah para pujangga. Seperti itu kira-kira. Nah, cinta itu sendiri Bu ya. Berarti banyak jenis-jenis cinta. Nah, tipe-tipe cinta itu seperti apa sih Bu? Ya. Tipe-tipe cinta berdasarkan objeknya ya Mas. Jadi kita itu kan tadi sudah saya garis bawahi bahwa universal, tidak hanya menyangkut dua manusia laki perempuan, tapi juga bisa sesama jenis kepada Tuhan ya terutama. Jadi yang pertama itu ada tipe cinta yang namanya cinta persaudaraan. Yang ini setiap hari kita harus kembangkan. Jadi sesama manusia, dasarnya apa? Manusia adalah makhluk monodualis, makhluk individu sekaligus sosial. Jadi harus selalu sadar bahwa dalam hidup ini kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Cuma di sini sifat cinta ini memang dasarnya adalah ada suatu motivasi yang mana harapan bahwa nanti setelah saya mencintai orang lain itu ada imbalannya. Suatu saat siapa tahu saya juga membutuhkan hubungan interaksi sosial Bu. Jadi dalam bermasyarakat kan seperti itu ya. Seperti budaya kita gotong royong, menolong orang sakit dan sebagainya itu wujud cinta persaudaraan. Tapi dalam hati kecil setiap manusia itu punya kesadaran bahwa saya tidak mungkin hidup sendiri di masyarakat ini. Suatu saat juga saya pasti butuh bantuan orang lain sehingga cinta persaudaraan ini perlu dikembangkan. Kemudian yang kedua itu cinta keibuan. Cinta keibuan ini sebenarnya kan hanya istilah bisa juga bapak kepada anak, ibu kepada anak. Di sini ada satu bentuk cinta yang sifatnya itu suci ya Mas, dikatakan suci nur sistis.
seorang ibu ibaratnya ketika mencintai anaknya itu kan ada satu dorongan untuk memelihara atau merawat orang yang tanpa daya. Anak itu kan diibaratkan seseorang yang tanpa daya, perlu dirawat, perlu ditumbuh kembangkan, disantuni, disayangi. Dan inilah peran orang tua dalam mengembangkan cinta keibuan itu. Jadi di sini dikategorikan sebagai cinta yang suci tanpa pamrih. Beda dengan persaudaraan tadi kan pamrih. Betul, Ibu. Saat saya akan mendapatkan pertolongan orang lain di mana saya waktu itu membutuhkan. Tetapi cinta keibuan ini tanpa batas, ya, tanpa sehingga batas. dianggap sebagai cinta yang paling suci, murni, ya, di tengah-tengah kita keluarga. Seorang ibu tanpa pamrih membesarkan anak, mendidik dari sejak melahirkan sampai mati, sampai tua, ya. Betul, kan ada hadisnya kan, aku milikmu, engkau milik ibumu, kan gitu ya. Seorang istri itu begitu, aku milikmu mas, tapi engkau milik ibu. Betul, Ibu. Nah itu berarti tanpa batas. Itu kewajiban anak laki-laki ya Bu ya. Cinta orang tua itu tanpa batas. Betul sekali. Ya, dan tanpa pamrih itu yang paling utama. Itulah utamanya Bu ya. Yang ketiga cinta erotis. Ya, ini yang sering kemudian orang itu tadi salah kaprah tadi. Cinta erotis motivasinya beda dengan cinta pertama yang kedua. Jadi kalau persaudaraan tadi motivasinya hidup bermasyarakat atau sesama, entah itu dengan siapapun, tidak memandang kelas sosial, ya, stratifikasi sosial atau pendidikannya, tetapi di dalam keibuan tadi khusus untuk anak, sehingga lebih cenderung menguasai, memiliki seutuhnya begitu, sampai tanpa batas waktu, tapi tanpa minta imbalan. Itu yang cintanya ibu. Tapi yang erotis ini beda mas, itu perwujudan cinta antara laki perempuan biasanya, ya, yang konotasinya itu hubungannya itu ada satu motivasi khusus, yaitu seksual, dorongan seksual, dimana ingin menguasai, memiliki, tetapi justru di belakang hari kemudian nih, ada kecenderungan bahwa semakin lama itu ingin berpaling. Wah, ini jadi masalah yang ada di masyarakat ini, teman-teman. Jangan sampai berpaling, bahaya ini. Jadi gimana itu Bu cara mengatasinya Bu? Laki-laki saya tidak. Objeknya itu justru ingin berganti ke yang baru. Jadi kan itu hubungan yang asing, ya, dengan orang ketemu misalnya dimanapun dia berada, yang sesuai dengan mungkin pekerjaan atau lingkungan di mana dia tinggal, ketemu orang kemudian soal jatuh cinta gitu, ya. Tetapi semakin mendekat, semakin akrab, semakin mendalam hubungannya itu justru ada kecenderungan ingin berpaling. Itulah ciri erotis. Jadi makanya mencintai tidak harus memiliki, itu cocok. Sangat-sangat mengena sekali ini bagi teman-teman yang merasakan ini, mohon bersabar ya teman-teman. Jadi cinta itu tidak harus memiliki ya Bu ya. Tapi ini dalam cinta erotis itu tidak sebatas seksual atau memang fokusnya ke situ saja Bu? Dorongan seksual itu intinya ya ingin menguasai, engkau milikku seutuhnya, ya, tidak ingin berbagi, tetapi justru ada lama-lama itu kejemuan, apa ya Mas? Ada rasa bosan ya Bu ya. Iya, ingin mencari yang lain, objek yang lain. Itu salah satu kelemahan dari cinta erotis ini. Jadi hati-hati. Makanya kalau ini yang masih muda, ya, sedang menebar benih. Menebar benih. Yang perempuan jangan sampai berharap 100%, karena qadarullah belum tahu. Jadi nanti kembali lagi kepada qadarullah, Bu. Betul. Kalau kita orang Islam kan seperti itu. Jadi jangan sampai nanti menyesal, kecewa berat. Padahal kan itu hanya sekedar untuk bumbunya orang cinta itu ya ada seneng, ada betul. Ada tidak seterusnya seneng Bu ya, tapi di situ pasti ada banyak masalah. Nah, makanya dalam cinta erotis berarti tidak harus kita 100% Bu ya berharap di cinta. Sebaiknya. Buka mata lebar-lebar. Betul. Bumi ini luas. Rapat ya Mas Ageng ya. Mendapatkan ini Bang Anas ini juga tipe setia ini. Alhamdulillah. Boleh, masih memilih, ya, buka mata lebar-lebar seperti apa kriteria yang diinginkan. Tetapi kemudian setelah ketemu itu wajib menutup. Ya, itu hadisnya kan seperti itu, Saya tidak hafal hadisnya. Keren sekali ya, mantap ini. Cinta diri sendiri itu kan, kalau cinta itu biasanya manifestasi antara rasa atau simpati seorang kepada orang lain. Lah ini ditujukan kepada diri sendiri. Kadang-kadang kan kalau berlebihan itu ya disebabkan karena apa? Mungkin karena dia punya masalah, ya, atau kegagalan sesuatu, karir, ataupun mungkin kesehatan sehingga frustasi, ataupun
putus asa tadi sehingga terlalu mencintai dirinya. Ya, tidak ingin tersakiti dirinya. Betul. Nah, ini kalau di dalam ajaran Islam, cinta diri sendiri itu kan wujudnya kepada Allah, ya. Kita memohon, berharap agar diri kita itu menjadi orang yang baik, ya kan? Kemudian ya tentu saja di akhir hayatnya ya husnul khotimah. Bahkan Robiah Al-Adawiyah ya, seorang perempuan yang tidak menikah sampai hayat karena saking cintanya pada Allah itu, tapi sebenarnya cinta diri sendiri. Nah, ini nanti kaitannya dengan tipe cinta yang terakhir, kelima, yaitu cinta kepada Allah. Jadi cinta kepada Allah itu paling jernih, paling murni, paling tinggi derajatnya dari segala bentuk tipe cinta. Dan objeknya itu sesuatu yang mutlak ya, yang baik itu agama monoteisme maupun politeisme, itu semua itu wajib mencintai Tuhannya. Betul. Kalau kita orang Islam, kemudian bahwa Allah itu adalah tempat bergantung, inna sholati wa nusuki wa mamati alamin. Betul. Kan seperti itu nggih, tiap hari kita baca kalau lagi sholat. Nah, disitulah yang harus kita sadari bahwa sebagai umat Islam ketika mengembangkan tipe-tipe cinta baik persaudaraan, erotis, diri sendiri maupun cinta-cinta yang lain, ya itu hendaknya senantiasa arahnya ke sana. Demi Allah, begitu ya, sehingga penyesalan ataupun keputusasaan, kegagalan itu akan cepat teratasi secara individu dengan mendekatkan diri pada Allah. Nah, ini yang mungkin penuh perjuangan ya. Betul, Ibu. Jauh lebih betul. Berat ya, harus ada perjuangannya di situ ya, Bu ya. Cinta-cinta betul. Saya kira itu tipe-tipe cinta yang berkaitan dengan objek yang dicintai. Mas betul. Berarti Bang Anas atau Mas Anas sih? Bang Anas dong ya. Biar lebih kelihatan masih anak muda gitu. Padahal sudah buntut satu nih teman-teman. Jadi dari semua tipe cinta tadi Bu ya, tetap kembali kepada cinta yang paling mutlak itu adalah cintanya kepada Allah. Jadi sebenarnya banyak ya Mas ahli yang menyatakan bentuk-bentuk atau tipe cinta berdasarkan objeknya, tapi buku yang saya baca itu mungkin ada cinta jenis lain, saya tidak sempat membaca jenisnya. Bu, jadi memang cinta itu bersifat banyak, dan tetap kita sebagai, apalagi kita sebagai muslim, umat Islam, kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencintai, apalagi mencintai makhluknya itu 100%. Kita akan tetap fokus kepada takdir kita. Nah, Bu, di kaitannya dengan cinta di keluarga sendiri nih gimana Ibu? Iya, jadi kan kalau keluarga itu sebuah kewajiban ya. Selagi kita itu mampu mengembangkan semua jenis cinta itu adalah yang ideal. Jadi justru satu bentuk implementasi atau penerapan berbagai bentuk cinta itu adalah sebesar keluarga. Kalau masih bujang kan belum ya Mas ya, belum bisa memelihara, menyayangi suami atau istri, anak, belum. Tetapi kalau sudah keluarga ini malah justru lengkap. Jadi bentuk cinta itu bisa terakomodasi semua, saya kira ya. Cinta keibuan, cinta erotis antara suami istri. Itu kebutuhan mutlak ya Mas. Kemudian sepertinya itu kebutuhan yang sangat penting ya Bu di keluarga Bu ya. Iya, yang belum sabar bulan puasa. Kalau puasa siangnya malamnya. Persaudaraan, karena di dalam rumah tangga itu kan tidak hanya hidup berdua. Betul Ibu, ya, kita harus di situ orang tua, mertua. Betul lah. Iya kan, pembantu dan siapapun yang ada di sekitar kita. Kemudian cinta kepada Allah, cinta diri sendiri pun juga wajib ya, karena kita itu sebagai seorang ibu tuh ya, sekarang ini tuntutannya kan semakin berat ya Mas. Kita tidak bisa hanya mementingkan diri pribadi, kesehatan apapun itu, tapi kita juga harus memikirkan anggota keluarga kita. Bahkan wanita sekarang juga berkarir ya. Itu tuntutan sosial yang sebenarnya subjektif ya, tergantung kesepakatan keluarga itu, istrinya bekerja. Dan saya kira itu ya Mas ya yang perlu dikembangkan dalam keluarga, semua justru semua karena Allah. Karena Allah ya. Berarti fokusnya tetap kepada Allah Bu ya. Cinta karena Allah. Cinta karena Allah adalah yang paling mutlak. Ini saya bikin sendiri nih lagunya. Ya, terima. Itu ya lagunya itu. Iya.
Gitu Bu Ami, ya. Terima kasih banyak atas waktunya sudah datang ke Ngobras, ngobrol asik bersama Fakultas Dakwah, ngobrol asik dan santuy Bu ya. Kita lagi asik dan santuy ini Bu ya. Kesimpulannya ya enggak ini? Iya, ya boleh Bu. Kalau Ibu mau menyampaikan kesimpulan juga boleh. Dari pembahasan panjang ini Ibu mau masih ini saya yang suka dari Bu Ami ini sangat energisnya itu. Ya boleh, monggo Bu. Jadi kalau di dalam hidup ini semua jenis tipe cinta itu bisa dikembangkan sesuai dengan situasi kondisi dan fluktuatif ya, sesuai tuntutan, keadaan, situasi kondisi yang berkembang di sekeliling kita. Sehingga itu yang harus kita senantiasa ingat bahwa apa terjadi keseimbangan. Keseimbangan lahir batin, semua cinta dikembangkan, tapi jangan lupa bahwa kebutuhan kita itu bukan hanya cinta melulu ya. Betul Ibu. Memang hidup tanpa cinta seolah tadi itu yang mati penuh bagai taman tak berbunga. Iya, ini India banget. Tapi kalau kan jadi agak jadi harus dikembangkan fluktuatif ya sesuai tuntutan. Tapi ingat juga kita itu kalau sudah keluarga, ada pendidikan, ada karir, ada satu kebutuhan lain yang harus diperhatikan ya, kesehatan terutama. Iya, kesehatan ya Bu ya. Saking mendewa-dewakan cinta sampai lupa. Betul. Ya. Jati diri kita siapa sih, saya seorang ibu. Iya, ya, betul. makanya itu harus ada batas-batas yang ini semua menjadi koridor untuk kita mengembangkan cinta, ada rambu-rambunya. Selagi kita masih ingat dan kita jangan lupa bahwa Allah adalah tempat terakhir yang kita tuju, bentuk segala cinta yang paling tinggi dan murni jernih hanya untuk Allah semata. Iya. Saya kira itu. Terima kasih Bu Ami Solihah atas inspirasinya pada sore hari ini. Tidak lupa lagi buat teman-teman dimanapun berada, Sobat Ngobras, jangan lupa tonton Ngobras di channel YouTube Fakultas Dakwah setiap sore jam 17.00. Jangan lupa juga nih di like dan subscribe, ada di bawah ini, tinggal klik aja tuh, gampang banget kok, tidak bayar. Gitu, terima kasih Bu Amiratun Solihah atas waktunya, terima kasih atas inspirasinya. Saya sebagai moderator menutup acara ini, saya Anas Azimi Kalban dan Ibu Amiratun Solihah pamit undur diri. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.